Datu Iman silaturahmi warga Jalan Poros SP 4 Teluk Inding Akti 9 Tanjung Palas Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, hari Minggu tanggal 10 bulan 11 2024. Dalam rangka memperkuat dukungan menjelang pemilihan Kepala Daerah Pilkada Bulungan tahun 2024, calon Bupati Datu Iman Suramenggala Crito Karno Asih memperkuat kegiatan silaturahmi bersama warga lingkungan Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Tidak terlihat pasangan Datu Iman Asih masing-masing di lain tempat silaturahim. Acara yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh SP4 dan SP3 warga yang antusias menyambut kehadiran sang calon pemimpin. Datu Iman, yang dikenal dengan Dia Karen, memaparkan visi dan misinya di hadapan warga Teluk Inding ramai pentingnya pembangunan yang merata dan di seluruh wilayah Bulungan. Saya berkomitmen untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Bulungan khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, pekebunan, pertanian peternakan 1.000 biaya beasiswa setiap tahun. Dalam kesempatan tersebut, Datu Iman juga mendengarkan aspirasi dan keluhan warga Teluk Inding beberapa isu yang disampaikan oleh warga antara lain masalah akses jalan yang masih sulit, kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan, serta dukungan bagi para petani dan nelayan. Iman berjanji akan menjadikan aspirasi tersebut sebagai prioritas dalam program kerjanya. Saya dengan semangat kepada Datu Iman, sebelumnya di Naspil Provinsi saya mendapatkan proyek kegiatan pembangunan jembatan 3 tempat ini, hasil dinikmati warga sangat terkesan Datu Iman. Sebelum saya yakin dan percaya, apabila Datu Iman jadi bupati kami, akan ramaikan kampung ini. Butuh pemimpin yang tidak hanya pandai bicara, dan ia juga menyampaikan Datu Iman ini orang pribumi patut dia angkat jadi nakoda Kabupaten Bulungan, tetapi juga mampu mewujudkan janji-janji kata salah satu warga Teluk Inding Haji Arifin. Datu Iman merespons dengan meyakinkan bahwa dirinya bukanlah sosok yang hanya mengumbar janji, melainkan seseorang yang siap bekerja keras demi kemajuan Bulungan. Selain menyampaikan program kerja, Iman juga mengajak warga untuk bersatu padu dan menjaga kerukunan dalam menghadapi pilkada. Adalah pesta demokrasi, mari kita jalani dengan penuh kedamaian dan semangat kebersamaan tanggal 27 November tahun 2024. Saya yakin dengan dukungan masyarakat, kita bisa membawa Bulungan menjadi lebih baik. Dengan semangat mantap, maju terus berkeliling ke berbagai desa dan kecamatan di Bulungan untuk menyapa warga dan mendengarkan langsung kebutuhan mereka. Ia berharap melalui silaturahmi ini, warga Teluk Inding semakin yakin dan mantap untuk memilihnya sebagai bupati dalam pilkada yang akan datang. Jemput nenek Bu, ya. Semua. Kalau begini boleh. Perang. Kan? Kasih tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para kami yang hadir di Iman Suramenggala, insya Allah Bupati Kabupaten Bulungan 2024-2029. Amin. Kita semua tahu bahwa calon satu yang sudah menjadi bupati dan menjabat selama 5 tahun terakhir ini, kurang lebih 5 tahun, kemudian ada yang baru dan wakilnya adalah Crito Karno atau yang paling akrab disapa Daeng Ase. Itulah pemimpin kita yang akan membawa perubahan lebih baik di Bulungan. Saya katakan bahwa perubahan karena 5 tahun terakhir kondisi ekonomi Kabupaten Bulungan baik-baik saja atau belum. Nah, inilah waktunya kita evaluasi dan merubah Kabupaten Bulungan melalui tangan Bapak Ibu semua, tangan orang tua saya semua pada tanggal 27 November coblos nomor 2. Mungkin itu yang bisa saya antar dulu. Ya, mungkin kami Terima kasih. Saya, saudara saya, adik-adik saya,
beserta rombongan Bang Mati, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan dan saya sayangi. Alhamdulillah, bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul yang tempat sederhana ini, tempat yang ayo kedua bersama kita kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kedatangan beliau ini adalah silaturahmi atau saling mengenal. Cinta atau cinta berarti ya dipertanyakan, tapi kalau kita sudah saling mengenal menyayangi, insya Allah akan dipilih ya. Tujuan kita itu mengenal karena mau dipilih. Mudah-mudahan pilihan kita tidak salah-salah, jujur, bukan saya menjelek-jelekan. Di situ ada saya duduk, Sarwan di samping saya, dan foto bersama. Alhamdulillah selama 5 tahun ya, saya rasa harus berkata lah. Saya rasa orang di sini sudah paham semua. Jadi harapan saya, mari kita menuju perubahan, karena ini walaupun dia hanya sebentar, tapi ada tanda mata yang terjemuyuk. Salah satu di mana. Jadi ada tanda-tanda yang disimpan pada di Tanjung. Yang kedua, wakilnya pada itu perlu juga saya bahas sedikit pada mohon maaf memanjang waktu. Beliau di tahun 2003 dialah yang membantu ini lokasi Pak Lilito selama 3 bulan tanpa satu rupiah pun dibayar. Semua orang yang membantu kami itu sudah meninggal tuh, tinggal hari pengajian masih hidup. Jadi itu dikelilingi itu 3 bulan masa itu. Yang kedua, membantu bibit jagung manis 2 kintal, racun 200 liter. Waktu kami masih dalam keadaan di sini singkat anaknya. Oh, itu ada saksi hidup, masih ada orang satu mungkin pernah jual angkat minyak ya. Nah itu sempat yang angkat minyaknya itu gratis kok ya. Jadi jujur saya bahwa naik rasanya kalau kita pilih dia ya. Jujur kemarin saya perjuangkan itu Sarwani karena adanya di situ ya. Saya di situ karena ada di sini atau di sini sampai ya pokoknya jangan berbicara lapangan mengembangkan dalam. Nah itu harapan saya tuh, mudah-mudahan kedatangan Datuk ini ridho Allah ya, diambilkan oleh malaikatnya, dan insya Allah mudah-mudahan menang. Dan saya hibahkan dia berjumpa saya ini setelah saya bikin acara menang, mau dibantu dari mantan komen saya. Yang penting bikin acara itu kapan menang, saya langsung bergerak lebih cepat, lebih baik-baik, tapi sudah lah. Setelah itu penyampaian saya itu, mudah-mudahan apa yang kita ini, harapan saya saudara saya, mudah-mudahan kita terketuk hatinya datang ke itu nanti tanggal 27. Jangan lupa nomor 2 ya, karena 2 yang mengantar kita nanti petani sejahtera. Kalau mengatakan 10 juta 1 bulan, bos, nihil itu bagi saya ya. Kalau kita mau berusaha, tapi kalau kita tidur saja, ya memang siapapun jangan akan petani. Ini saja kalau tidur saja, apakah nggak ada tambahan? Ya kan? Karena bawa masker nggak kita kenal, malah mau tungguknya aku dia di masjid. Pak Arifin ini saya kenal dari tahun 2019, karena kami dulu sama-sama berjuang. Terus kalau nama sudah tahu, ada di baliho. Saya cerita dulu, ini kan bukan kampanye, kita ini saling mengenal. Terus ya kalau ada ide, karena begini, saya ini umur masih muda, 52 tahun. Harusnya saya ini pensiun tahun 2032, masih 8 tahun. Jabatan terakhir Kepala Dinas PU, uang di tangan 600 miliar. Saya simpan, saya tinggal untuk maju Bupati Bulungan. Jadi kalau ada yang bilang jadi bupati ini ngejar jabatan, bagus aku jadi kepala dinas PU.
Ini pertama saya maju, menyatakan niat maju, kebetulan saudara saya ini pejabat semua. Pejabat semua, ada Tuikro, asisten 1, ada Tuwisma, ini pejabat. Dia bilang saya gila. Gila banget. Kenapa Honda maju 2029? Karena kalau maju 2029 yang dilawan itu kan 00 sekarang. Atau kalau mau sekalian maju 2034. Setelah 2029 kan 2034. Sekalian pensiun 2 tahun baru maju. Nah, proses saya maju ini 2 tahun. 2 tahun saya berpikir sampai saya memutuskan maju. Kenapa kita tidak boleh bilang nggak ada anggaran? Ternyata tahun lalu aja anggaran yang tidak bisa dipakai oleh pemerintah Kabupaten Bulungan itu besarnya 528 miliar. Jadi aneh. Kita minta program ini, tidak ada duit bilang pemerintah. Akhir tahun ada uang 500 miliar, setengah triliun uang. Tahun sebelumnya 400 miliar. Kasih kembali terus. Terus apa yang dibuat selama ini? Nah, ini yang menggerakkan hati saya selama 2 tahun berpikir, menyatakan saya maju. Karena pengalaman saya dari PNS paling rendah sampai menjadi kepala dinas PU ini orang nomor 4. Provinsi itu orang nomor 4. Setelah gubernur, wakil gubernur, sekro, yang paling sering dipanggil kepala dinas PU. Kenapa? 600 miliar uang di tangan saya. Apa-apa dipanggil, apa-apa. Tapi itu pun pengalaman saya dengan Pak Arifin cuma bisa nyumbang 2 jembatan. Berapa 2 jembatan? 200 juta 1 unit, 400 juta, 600 di tangan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kesimpulannya kalau mau merubah sesuatu kita yang jadi. Karena keputusan di tangan kita. Nah, dulu waktu saya maju dengan Pak Asa ini, tidak ada yang percaya kami dapat partai. Karena saya PNS, Pak Asa pengusaha. Orang bilang tempat kosong. Tidak ada lawannya. Pak Bupati Malina, Pak Wenti itu santai aja sekarang. Terus Tarakan melawan tempat kosong. Bulungan mau di seperti itu. Jadi Bulungan ini harusnya melawan kosong kalau dua ada maju. Karena partai sudah diblokir. Blokir semua partai. Ya kan? Istilahnya ya maaf aja kalau ini harganya saya beli ini harganya 32.000. Orang di sebelah itu sanggup beli 80.000 asal ke dia. Ya kan? Tahun ini Pak, karena saya ini bekas pegawai, banyak teman, saya minta data. Bulan 9 tadi, saya telepon teman-teman di Bulungan. Coba minta data anggaran. Artinya ada yang tidak beres di pemerintahan. Kalau kita membangun dengan alasan tidak ada uang, itu bodoh. Bodoh. Pemerintah lain-lain. Yang kedua, isi dompetnya dalam 5 tahun. Makanya program kita itu setiap desa itu 850 juta. Sudah Pak Asep kasih ke 3 desa, pakai uang sendiri. Pak Asep kasih di SP 6B untuk nyetak sawah, kasih ke Sepunggur, kasih ke SP 8. Itu barang baru 4 bulan dia kirim ke sana, suruh cetak sawah, bikin macam-macam di desa, kamu ambil itu, bikin surat tiba. Nah, saya sebagai orang pemerintahan yang lama di perencanaan melihatnya begini, kenapa pemerintah tidak abut hal seperti itu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat bukan calon bupati lagi, Bapak Bupati. Kita biasa di sini. Bojong di belakang itu sudah mulai mekar, masa sudah habis menang nanti. Datang. Silakan, yang penting jangan cabut pokoknya. Saya bilang lagi, maksudnya ini, saksi yang lagi bilang, kalau menang atau nanti, ya, saya bikinnya acara di sini, seluruh petani yang datang, pergi dari mati jeruk gitu, sudah masak itu, tapi jangan dicabut pokoknya, karena nggak ampun pun ada. Kalau buahnya silakan, nggak miskin saya kalau kamu nikmati itu. Itu mungkin, politik, ya, sekarang juga nanti Bapak Presiden berikan jurusan itu, ya, mungkin itu lanjutkan, ketika ada pertanyaan. Nah, ini kami lagi naik dompet sama Bupati. Hei, ketinting.